Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat meskipun kita masih harus belajar dari rumah. Bertemu lagi pada materi PPKN kelas 10, yaitu pada bab 6, ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Untuk pertemuan kita minggu ini, kita akan membahas sub A, yaitu mengenai ancaman terhadap integrasi nasional. Pada materi sebelumnya kita telah membahas apa itu integrasi nasional. Maka di pertemuan ini kita akan membahas mengenai ancaman-ancaman yang dihadapi Indonesia dalam menjaga keutuhan NKRI atau dalam menjaga integrasi nasional. Materi kita yang pertama yaitu mengenai ancaman di bidang militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu ancaman dari dalam negeri dan dari luar negeri. Berikut ancaman militer dari dalam negeri. Yang pertama, adanya pemberontakan, yaitu kegiatan para pemberontak untuk menggulingkan pemerintahan yang sah serta mengambil alih pemerintahan tersebut. Pemberontakan dapat dilakukan melalui kegiatan bersenjata maupun tanpa senjata. Pada masa kemerdekaan, telah tercatat beberapa pemberontakan yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Pemberontakan tersebut terjadi karena berbagai latar belakang, seperti kekecewaan terhadap pemerintahan, permasalahan etnik, hingga permasalahan ideologi. Contohnya, pemberontakan bersenjata adalah pemberontakan G30 SPKI, pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI, dan pemberontakan DI atau Tentara Islam Indonesia. Yang kedua, konflik horizontal. Konflik horizontal adalah konflik yang terjadi di antara orang atau golongan yang memiliki kesamaan derajat sosial, kelas sosial, ataupun golongan yang sama dalam masyarakat. Sebagai contoh, konflik antar umat beragama, konflik antar etnik atau suku, dan konflik antar organisasi. Terjadinya konflik horizontal dalam masyarakat menimbulkan beberapa dampak negatif seperti hancurnya kesatuan kelompok, adanya perubahan kepribadian individu, serta hancurnya nilai-nilai dan norma sosial yang ada. Dan yang ketiga, aksi terorisme. Terorisme adalah tindak kejahatan dalam bentuk kekerasan yang bertujuan menimbulkan rasa takut terhadap orang secara meluas. Pada umumnya, permasalahan terorisme dilatar belakangi oleh kemiskinan, keterbelakangan, ketidakadilan, dan fanatisme sempit yang semakin rumit penyelesaiannya bila telah berinteraksi dengan isu agama. Aksi terorisme secara faktual dapat menimbulkan bahaya bagi nyawa manusia dan mempengaruhi berbagai sektor kehidupan seperti ekonomi, pariwisata, dan politik. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kerjasama yang lebih intensif dan progresif dalam menangani aksi terorisme. Masih tetap semangat ya untuk menyimak selanjutnya yang D, gerakan separatisme, yaitu tindakan sekelompok orang yang berada dalam satu kesatuan besar yang hendak memisahkan diri atau keluar dari kesatuan besar tersebut dengan maksud berdiri sendiri sebagai negara atau bangsa yang merdeka. Dalam kehidupan politik negara, gerakan separatisme menjadi ancaman serius terhadap stabilitas nasional dan keutuhan negara. Gerakan separatisme dapat terjadi jika pemerintah sebagai pemegang mandat penyelenggaraan negara tidak mampu mengelola dan mendistribusikan kewenangannya dengan tepat. Gerakan separatisme muncul disebabkan beberapa faktor antara lain latar belakang sejarah, perbedaan etnik, suku, budaya, dan kultur, perbedaan keyakinan, perbedaan sosial dan ekonomi, diskriminasi politik dari pemerintahan yang sah, dan letak geografis. Salah satu gerakan separatisme yang pernah terjadi di Indonesia adalah Gerakan Aceh Merdeka atau GAM, ya, sebuah organisasi separatis yang memiliki tujuan melepaskan Aceh dari NKRI.
Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia harus dapat menjaga keutuhan NKRI dari berbagai aspek. Ini salah satunya aspek dari dalam negeri. Selanjutnya, yang B, ancaman militer dari luar negeri, yaitu yang pertama adanya agresi. Agresi adalah penyerangan suatu negara terhadap negara lain yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan negara, dan keselamatan bangsa. Agresi terdiri atas berbagai bentuk, mulai dari yang berskala besar sampai berskala kecil. Bentuk-bentuk agresi antara lain invasi, bombardemen, dan blokade. Invasi adalah bentuk agresi berskala paling besar dengan menggunakan kekuatan militer bersenjata yang dikerahkan untuk menyerang dan menduduki wilayah suatu negara. Bombardemen yaitu penggunaan senjata atau bom yang dilakukan oleh musuh melalui angkatan udara. Sedangkan blokade yaitu bentuk pengepungan atau penutupan suatu daerah, kawasan, tempat atau negara sehingga orang-orang, barang, kapal, dan sebagainya tidak bisa keluar masuk dengan bebas. Itu tadi agresi. Yang kedua yaitu sabotase, adalah tindakan merusak dan menghancurkan peralatan, senjata, atau bangunan untuk mencegah keberhasilan musuh atau pesaing. Pada dasarnya, sabotase mampu mengancam kedaulatan negara dan menimbulkan dampak di berbagai sektor kehidupan seperti membahayakan perekonomian negara, gagalnya produksi pertanian dan industri, terganggunya sistem transportasi dan komunikasi yang dikuasai musuh, adanya tindakan eksploitasi perusahaan dan properti pada suatu negara, menghancurkan sistem polisi atau militer yang represif, dan membuat tidak berguna sistem keamanan pada suatu negara atau perusahaan. Selanjutnya yang ketiga, spionase, yaitu penyelidikan atau penyandapan secara rahasia terhadap data kemiliteran dan data ekonomi negara lain. Kegiatan spionase dilakukan secara tertutup dengan menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga tidak mudah terdeteksi. Aksi spionase merupakan jenis ancaman militer yang memerlukan penanganan khusus untuk melindungi kepentingan pertahanan dari kebocoran yang akan dimanfaatkan oleh negara lain. Selanjutnya yang keempat yaitu pelanggaran batas wilayah. Pelanggaran wilayah merupakan bentuk tindakan dengan memasuki suatu wilayah tanpa izin, baik wilayah laut, ruang udara, maupun daratan. Pelanggaran wilayah melalui jalur laut yang marak terjadi di Indonesia adalah illegal fishing, yaitu kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan tanpa izin dan tidak mengikuti regulasi serta pendataan yang semestinya. Sedangkan pelanggaran wilayah melalui ruang udara pernah terjadi pada tahun 2005. Saat itu helikopter yang berpenumpang Menteri Pertanian Malaysia mendarat di daerah Nunukan. Dan pelanggaran wilayah melalui jalur darat yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus pencaplokan wilayah, terutama pulau terluar yang rawan diakuisisi negara lain. Oleh karena itu, perlu adanya penjagaan ketat di wilayah perbatasan, mengingat Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, terbuka, sehingga berpotensi dan rawan terjadi pelanggaran wilayah. Selanjutnya yang kedua, ancaman non-militer. Ancaman non-militer adalah ancaman yang tidak menggunakan senjata, tetapi jika dibiarkan akan membahayakan kedaulatan negara dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman non-militer mempunyai karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer. Ciri-cirinya yaitu tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer, karena ancaman ini berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, informasi, serta keselamatan umum. Oke, itu tadi materi kita pada hari ini yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Untuk spesifikasi materi ancaman non-militer akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan minggu ini, apabila ada materi yang belum kalian pahami, silakan berikan pertanyaan kalian pada Google Classroom.
Demikian pertemuan untuk minggu ini, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus belajar tanpa lelah. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.